di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini dari kemarin itu masih berita yang heboh ya tentang serangan Amin Rais dan Rizal Ramli dan beberapa aktivis lain ke gedung KPK ya. Dan pimpinan KPK kabur ya, nggak mau nemuin, takut ya. Mungkin pihak KPK sekarang melakukan konsolidasi ya, menghadapi gempuran ya dari opini publik yang dibangun oleh Amin Rais dan kawan-kawan kemarin. Kita lihat ini ada Twitternya dari Faisal Assegaf ya, kritikus ya, dan dia menyertakan sebuah video ya, video dari kayaknya ini ada Amin Rais di depan KPK ini. Kita lihat ya. Adanya sudah sangat darurat korupsi, karena korupsi begitu merajalela. Dan Ini Ubaidillah Badrun yang dulu melaporkan Kaisang dan Gibran putra Jokowi dengan tuduhan KKN, tuduhan yang sangat besar ya, karena korupsinya juga besar. Awal Januari 2023 ya, dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Takut KPK ya, karena yang diurus anak presiden, sementara KPK itu di bawah eksekutif ya, di bawah presiden. Agak dilematis itu Firly Bahuri. Di samping secara personal sebagai pimpinan KPK juga Firly itu manusia yang problematik ya, banyak kasus yang mendera dia. ini extraordinary crime, maka waktunya KPK saat ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi, termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan itu sesungguhnya itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa, sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa, tapi yang menerima anaknya. Ini dugaan kuatnya ke sana. Suap diberikan ke penguasa, yaitu dia nggak nyebut apakah Jokowi, tentu Jokowi, tapi diberikan ke anaknya. Dari pengusaha yang miliaran dulu, yang 96 miliar untuk pisang atau untuk cendol itu loh. Jadi memang akhirnya trading influence ya, memperdagangkan pengaruh itu masalahnya. Dan dugaannya adalah gratifikasi untuk penguasa
tapi yang menerima suap atau gratifikasi itu adalah anaknya, yaitu Kaisang dan Gibran. Itu ininya, dalilnya, tesis atau tesisnya dari Gibran yang harus dibuktikan oleh KPK ya. Jelaskan lagi Mas, laporannya waktu itu apa ya? Oh, laporan saya Januari 2022, saya melaporkan. Oh, Januari 22, berarti udah setahun lebih yang lalu ya. Setahun 7 bulan ya. Bukan 2023, tapi 2022 bulan Januari. Perkara dugaan korupsi, kolusi nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anaknya. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam, termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Wakimpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Jadi rakyat makin menderita gara-gara korupsi yang dibiarkan, ya. Dan itu persoalan di situ. Sementara Megawati bilang rakyat itu miskin karena korupsi merajalela. Berarti dampak dari maling-maling itu, dampak dari gratifikasi, suap itu dampaknya ke rakyat yang tidak sejahtera. Jadi ada dampak langsung ya korupsi itu. Bukan hanya cukup memperkaya mereka yang dapat uang, tapi uang haram itu, tapi dampaknya hak-hak rakyat itu kemudian diambil dengan cara yang culas oleh maling-maling berdasi tadi ya. Ini ada gambar siapa ini? Amin Rais ya. Amin Rais sudah mulai turun serius ya ke KPK. Dan tampaknya ini akan menjadi bola salju yang menggelinding terus ya. Yang mungkin tidak akan bisa ditahan oleh istana ketika rakyat itu mulai ngamuk dan menggulung istana. Kita lihat ya. Itu omongan Badrun, Ubaidillah Badrun ya. Kita lanjutkan. Oh ini siapa? Tampak Rizal Ramli ini ya. Momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Amin, Mas Amin bisa. Mas Amin dulu. Jadi saya pendek saja. Mas Amin dulu. Jadi pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian korupsi di masa Pak Jokowi makin menusuk ke dalam. Kemudian di dalam rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Di dalam rumah Jokowi itu bersemayam korupsi yang luar biasa. Ini tuduhan yang serius ya. Dan tidak asal ngomong Pak Amin ini. Sebagaimana Ubaidillah Badrun ya. Ubaidillah Badrun itu aktivis ya. Dan dia seorang researcher, peneliti. Jadi dia memberikan data-data, memberikan data dan juga analisisnya. Dan disampaikan dalam bentuk tertulis kepada KPK untuk ditindaklanjuti tentang dugaan KKN korupsi. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme, dan money laundering, pencucian uang. Ya, dengan pencucian uang itu atau pemberian suap itu tadi disebutkan oleh Ubaidillah Badrun, bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk saham dan juga pemberian jabatan. Karena salah satu Pak Ganda itu, siapa namanya ya, itu kemudian dikirim menjadi duta besar di Korea Selatan itu. Dalam perusahaan, dia salah satu pimpinan perusahaan
yang penting di Indonesia, yang kemudian memberikan saham kepada anaknya Pak Jokowi. Sementara dia sendiri sebagai orang penting di perusahaan itu kemudian menjadi duta besar di Korea Selatan dan sekarang menjadi Watimpres ya. Tim dari Watimpres itu apa sih? Ya itulah penasehat presiden gitu loh. Dan itulah yang disebut ya, korupsi itu makin mendalam dan bersemayam di rumah Jokowi, kata Amin Rais. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah ya. Ini azan lohor apa? Kayak ini azan asar ya? Apa lohor? Kalau pagi lohor kayak ini ya. Kan dia katanya nunggu 1 jam di KPK, terus ditemui oleh Ali Fikri, humasnya, yang juga lama ditunggu. Jadi kalau mereka datang jam 10, ya sekitar ini berarti azan lohor ya. Setelah pagi datang mereka kemudian pengen ketemu pimpinan PK dan ditolak. Jadi enough is enough, and then we have to do something. We have to do something. Cukup ya. Cukup, enough is enough ya. Pak Jokowi cukup ya, kita harus melakukan sesuatu. Something itu apa? Mari kita bikin bersama nanti ya. Something itu apa, kita bikin bersama nanti. Maksudnya people power itu. Ya luar biasa ya. Sekarang ini ada tulisan dari Faisal Asegaf, desak adili Jokowi pimpinan KPK kabur. By Faisal Asegaf. Gedung KPK diserbu para tokoh reformasi mantan Jenderal TNI dan aktivis pro Gerakan Perubahan. Aksi tersebut mendesak Jokowi dan kedua anaknya yaitu Gibran dan Kaisang segera diperiksa ya. Tuntutan itu dimotori Amin Rais, ekonom senior Rizal Ramli, ex jurnalis senior Edi Mulyadi, tokoh aktivis 98 Ubaidillah Badrun, Muslim Arbi, mantan Danjen Kopassus Sunarko dan sejumlah tokoh lainnya. Aksi ini muncul mendadak bikin jaringan istana panik. Sementara beberapa komisioner KPK ngumpet dan yang lainnya kabur. Ya ngumpet kabur berarti salah, ada sesuatu yang mereka nggak bisa hadapi, mereka khawatir atau mereka nggak siap ya. Beredar kabar bakal terjadi konsolidasi demo dalam skala besar dan lebih agresif ya. We have to do something, kata Amin Rais ya. Satu bahasa yang bisa ditafsirkan macam-macam ya. Jokowi Adanya sudah sangat darurat. Jokowi dan keluarganya dituding pembohong, licik, pengkhianat, dan diduga terlibat berbagai modus kejahatan korupsi. Itu tuduhan ya dari kaum oposisi. Rejim Jokowi disimpulkan jauh lebih korup dari Orde Baru. Tak heran hampir setiap hari di jejaring media sosial muncul aneka kegusaran. Makin tak terbendung, jutaan netizen menyuarakan perlawanan pada rejim Jokowi, semakin mengerucut mendesak Jokowi diadili. Gelombang kemarahan rakyat tersebut bila terus bergulir berpotensi menjadi benturan paling serius menjelang Pilpres 2024. Tentu Jokowi dan keluarganya dalam sorotan serius kemarahan rakyat. Ini kayaknya serius ya. Tampaknya Mahfud tidak akan bisa membendung ini dan juga Luhut tidak akan bisa membendung kecuali kecuali mereka yang di lingkaran istana akan sama-sama mencari jalan untuk menyelamatkan diri dan melupakan tuannya. Nggak mungkin mereka bisa menghadapi perubahan dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darurat korupsi. Karena korupsi begitu merajalela dan ini extraordinary crime, maka waktunya KPK saat ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi, termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan itu sesungguhnya itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa, sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa, tapi yang menerima anaknya.
Ini dugaan kuatnya ke sana. Boleh jelaskan lagi Mas laporannya waktu itu apa ya? Oh, laporan saya Januari 2022, saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anaknya. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam, termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watim-Pres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting, kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Amin, Mas Amin. Mas Amin dulu. Jadi saya pendek saja. Mas Amin dulu. Jadi pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita pikir bersama nanti, ya. Terima kasih.